Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amabad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar miftah kaum muslimin. Karena memang ini lagi rame pembahasan tentang si miftah. Ini ada video dari miftah kaum muslimin. Dan ini video yang cukup mencengangkan kaum muslimin. Dan bagi kami ini video yang cukup parah kaum muslimin. Ini lebih parah daripada yang dilakukan oleh si miftah terhadap Yati Pesek kaum muslimin. Kalau video si miftah dengan Yati Pesek, ya tentu kita sudah tahu kaum muslimin. Miftah mengatakan bersyukur Yati Pesek itu orangnya jelek. Karena kalau cantik jadi lonte. Aku bersyukur Budi Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tani. Oh, mboten Budi nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Mboten. Oh. Ya kan ndelung sumi, ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu. Dek Warsena. Dalam Budi. Niki arep cah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning cagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Nggih. Kan Lah saniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak De. Lah kula malah khawatir modar dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, Itu kan perkataan yang sangat-sangat tidak sopan kaum muslimin ya. Perkataan yang tidak beradab kaum muslimin. Dan ini bagi kami yang ini juga ya, kalau bagi kami ini lebih parah daripada yang dilakukan oleh si miftah terhadap Yati Pesek kaum muslimin. Ini sudah masuk ke arah-arah SUM lah kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Kan aku dugem, duduk gemetar. Kok gemetar apane atine goblok? Mosok yo titite iki lho. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Jangan menyiarkan. Baik, pemirsa masih bersama saya nih Serina Hanifah. Ya, Iya. cocok buatan beb. Cocok. Omong ngono, cepet. Pondok ora aji paling cedak karo kuburan. Tak kandhani sik. Suarane enake kaya ngono. Apa meneh desahane iya. Ayo, Mbak. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kaya ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos. Baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya lah bener. Selamat ngomong polos. Ayo do. Bib nanti buat ya, Bib. Yo, cewek baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan selawatannya? Apa rasa aku lah bukuku lah wis oke lah Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran ya dites. Iya. Nah coba kaum muslimin ya. Yang seperti ini kaum muslimin, yang mengherankan kok ya masih ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh si miftah yang seperti ini adalah hal yang biasa kaum muslimin. Ini kan sudah merendahkan perempuan itu kaum muslimin. Ya, akhirnya apa? Orang-orang berimajinasi bagaimana mendengarkan desahan dari wanita tersebut kaum muslimin. Ini ya Allah. Kok bisa-bisanya orang menganggap yang seperti ini sebagai guyonan yang biasa. Sedangkan dengan Yati Pesek yang seperti itu saja, itu bagi orang yang akalnya sehat, orangnya waras, itu sudah sangat parah kaum muslimin. Ya, coba antum punya orang tua, ya antum bayangkanlah. Ya, makanya orang Jawa itu punya tepo seliro. Ya. Coba dirasakan kalau itu dialami oleh keluarga kita atau dialami oleh kita. Bagaimana seandainya ibu kita kemudian disebut oleh si miftah seperti itu? Beruntung orang tuamu mas, atau mungkin
ibu kita di hadapan kita seperti itu kan. Beruntung Bu, kamu itu wajahnya jelek. Ya, makanya kamu cuma jadi ibu rumah tangga. Kalau kamu cantik Bu, kamu jadi lonte. Coba. Ya. Bagaimana perasaan kita ketika orang tua kita seperti itu kan kaum muslimin. Dan si Miftah menganggap yang seperti itu kok ya hal yang biasa. Ya, dia nggak ngerti bagaimana perasaan orang. Ya, guyon itu kan ada aturannya. Dan akhirnya kan terungkap kaum muslimin bahwa Yati PC ini menahan sakit hati karena perkataan si Miftah. Ya. Dan bagi kami ini ya sangat ya nggak layak lah kaum muslimin dilakukan oleh orang yang ya katanya penceramah, pemuka agama, apalagi kata Mbak Agil itu ulama luar biasa. Masa iya jamaahnya seperti itu kan? Oh, coba kamu dengarkan suaranya saja seperti itu, apalagi desahannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bayangkan anak Anda, ya, saudari Anda, ibu Anda seperti itu kan di hadapan umum. Coba, apa nggak sakit hati sih kaum muslimin? Ya, kalau kita melihat ada istri kita, anak kita, saudari kita, ibu kita seperti itu kan, dan kita diam kaum muslimin, dikhawatirkan itu nanti kita masuk ke dalam kategori orang yang dayut kaum muslimin, orang yang nggak punya rasa cemburu. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan ya semuanya segera sadar ya, dan ya betul-betul menyadari bahwa Miftah ini memang betul bukan ulama kaum muslimin. Kalau ulama seperti ini ulama-ulama su kaum muslimin. Jadi hanya orang-orang yang ya nggak punya akal yang mengatakan Miftah itu ulama luar biasa. Itu bukan luar biasa, tapi luar binasa. Ya. Apalagi disebut itu Miftah itu sebagai aset bangsa. Itu bukan aset bangsa. Ya. Itu perusak bangsa yang ada kaum muslimin. Mau dibawa kemana generasi muda kalau penceramah seperti Miftah ini kaum muslimin? Ya Allah, ya. Kadang yang pesantren bener kaum muslimin, yang menempuh pendidikan agama beneran, belajar agama bener kaum muslimin, lulusan pondok pesantren, tidak bisa menjamin ketika di luar dia bisa mempertahankan ketakwaan dia selama di pondok pesantren. Karena saking banyaknya pengaruh-pengaruh di luar. Apalah lagi kalau seperti ini, ya, majelis-majelis seperti ini dihadiri orang-orang yang sudah nggak pernah belajar agama, nggak pernah mondok, ya. Kemudian dengar ceramah yang seperti ini, guyonan yang seperti ini. Ini mau jadi apa generasi penerus kaum muslimin? Jadi sangat mengherankan kalau Miftah seperti ini, ya, disebut sama Husain Ba'agil sebagai ulama luar biasa, disebut sama Ketua GP Ansor sebagai aset bangsa. Ya Allah, kami nggak ngertilah cara berpikir mereka seperti apa kaum muslimin ya. Mereka ini orang-orang yang sudah kehilangan akal sehat dan kewarasan kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akal sehat dan kewarasan kita kaum muslimin sehingga kita bisa tetap berdiri di atas pemahaman yang hak kaum muslimin ya. Jauh dari orang-orang dan pemahaman-pemahaman seperti mereka ini kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.